Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBCCBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brunn Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, News melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun, Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kawasan Indonesia dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi kondisi dunia diwarnai konflik. Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi
terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sekolah rakyat sudah siap dan pembangunannya sudah lebih dari 90%. Rekan kami, Galuh Pandu, dan juru kamera Yudi Permana akan memberikan informasi seperti apa bangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Salah satu sekolah rakyat yang berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur sebagai salah satu program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang merupakan inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu serta merupakan inovasi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan, yaitu salah satu fasilitas pendidikan berasrama, bukan hanya fasilitas untuk olahraga dan juga untuk kegiatan aktivitas sekolah seperti sekolah pada umumnya, tapi juga asrama yang disediakan bagi anak-anak yang miskin dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana situasi dari kondisi asrama yang sudah dibuat dari progres pembangunan di Sekolah Rakyat Sentra Handayani ini yang sudah mencapai 90%. Ada beberapa asrama atau tempat penginapan yang disediakan untuk anak-anak yang nantinya bersekolah di sini. Lokasinya sedikit jauh dari lapangan, namun di sini Anda bisa lihat progresnya sudah 90%. Dan disinilah Anda bisa melihat ada salah satu penginapan, ada kamar yang sudah tersedia di dalam. Kita akan masuk ke dalam. Ini ada kamar, kemudian ada almari, ada meja belajar, dan anak-anak yang bersekolah di sini nantinya bisa menikmati fasilitas ini. Di Sentra Handayani Jakarta Timur ini nantinya akan menampung sekitar 75 siswa, dan secara total keseluruhan baik dari pemerintah ini akan mencapai target sekitar 65 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dalam 1 tahun pelajaran, yang kemudian selanjutnya akan menampung sekitar 20.000 siswa dalam 1 tahun pelajaran dan 3.000 tenaga pendidik serta 7.000 tenaga support pendidik lainnya dalam sekolah-sekolah yang akan disebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini merupakan program dengan membutuhkan anggaran dari Kementerian Sosial ini senilai 1 triliun untuk 100 sekolah dan 1 triliun, sekitar 1 triliun juga untuk Kementerian PU untuk 100 sekolah. Artinya 1 sekolah ini bisa membutuhkan biaya baik untuk operasional tenaga pendidik maupun biaya operasional sarana dan prasarana ini membutuhkan sekitar 20 miliar rupiah untuk 1 wilayah atau 1 sekolah rakyat. Dan sementara sudah ada 60 sekolah yang sudah ada di berbagai daerah di Indonesia dengan target masing-masing kabupaten adalah 1 dan akan menyasar anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim, sehingga nantinya dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini akan memutus mata rantai kemiskinan sehingga akan membuka akses-akses
pendidikan dan juga membuka akses kesejahteraan yang lebih maju lagi. Dari Jakarta Galuh Pandu, Yudi Permana, Anyus melaporkan.